Bab 1210 lakukan saja. Di dalam ruangan, Mileye duduk bersila di tanah. Niat pedang. Selama kurun waktu tersebut, ia tiba-tiba menemukan satu hal, yaitu, niat pedangnya sepertinya semakin kuat. Apa alasannya? Mileye merenung. Perubahan niat pedang pasti ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Kepercayaan Tao Pedang. Apa kepercayaan terhadap tep pedang di masa lalu? Menjaga sang adik dan teman di sekelilingnya. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang ada alam semesta 5 dimensi. Memikirkan hal ini, Mileye mengerutkan kening secara bertahap. Mungkinkah karena alasan ini? Apakah keyakinan pada Tao Pedang berubah karena pikirannya sendiri? Mileye bangkit dan berjalan ke pintu, lalu melihat ke kejauhan. Di aula jauh, ribuan master formasi sedang mempelajari formasi baru. Selain master formasi, ada banyak pandai besi dan master pil obat yang sangat sibuk. Setiap orang hanya memiliki satu tujuan, untuk melawan bencana 5 dimensi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba merasa beban di tubuhnya semakin berat. Karena seluruh 5 dimensi mengikutinya. Dia dulu hanya menjaga satu orang, tapi sekarang, dia menjaga satu alam semesta. Memikirkan hal ini, pedang di tangannya tiba-tiba bergetar. Pedang Ether. Mileye memandangi pedang Ether di tangannya. Pedang Ether itu bergetar, seolah mengungkapkan sesuatu. Mileye tertawa, aku juga tidak tahu mengapa aku tiba-tiba menjadi begitu hebat. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Sekarang, tujuan selanjutnya adalah kembali ke alam terobos. Hanya ketika dia mencapai alam terobos, barulah dia dapat yakin untuk membunuh Master Escape. Dia tahu bahwa dalam waktu singkat, Master Escape yang tak terhitung jumlahnya akan datang kepadanya. Dia, Mileye, tidak pernah kekurangan musuh, berapa musuh datang kepadanya tanpa alasan apapun. Namun, mentalitasnya telah berubah sekarang. 2 kata, lakukan saja. Aku Mileye tidak membuat masalah, tapi aku juga tidak takut masalah. Alam semesta 6 dimensi. Saya harus mengatakan bahwa dalam kurun waktu ini, 6 dimensi sangat membantu 5 dimensi. Meskipun 6 dimensi tidak secara eksplisit mengumumkan bahwa dia membantu 5 dimensi, tetapi mereka memberikan apapun yang diinginkan 5 dimensi, seperti sumber daya manusia dan bahan. Tentu saja, alasan mengapa Shirley Wen melakukan ini, selain ingin berteman dengan Mileye, ada alasan lain, yaitu janji Mileye. Jika orang lain berjanji untuk membagikan kitab Taoisme, dia tidak akan mempercayainya, tetapi itu adalah Mileye, jadi dia akan mempercayainya. Karena dalam penyelidikannya, Mileye masih sangat berprinsip. Di paviliun, Shirley Wen menemukan Tiandao 6 dimensi lagi. Shirley Wen berkata dengan lembut, 5 dimensi berkembang sangat cepat. 6 dimensi Tiandao tertawa, apakah kamu takut mereka akan menyusul kita? Shirley Wen mengangguk. 5 dimensi berkembang terlalu cepat, terlalu cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak dia pikirkan sama sekali. Tentu saja, dia tidak pernah menyangka bahwa Mileye akan mampu menyatukan alam semesta 5 dimensi dan begitu banyak alam spiritual. Orang ini sangat pandai bermain-main. Sederhananya, perkembangan alam semesta 5 dimensi saat ini bisa dikatakan cukup menakutkan. Terus seperti ini, mungkin tidak terlalu sulit untuk melampaui 6 dimensi. Tiandao 6 dimensi tiba-tiba berkata, musuh mereka adalah bencana 5 dimensi. Shirley Wen bertanya, bagaimana setelah bencana 5 dimensi? 6 dimensi Tiandao tertawa, apakah kamu khawatir target mereka adalah 6 dimensi? Shirley Wen mengangguk. 6 dimensi Tiandao menggelengkan kepalanya, tidak.
Karena jika dia memilih untuk datang ke 6 dimensi, dia bisa melakukannya sejak lama. Tapi dia tidak melakukan itu, jelas, dia ingin mengubah alam semesta 5 dimensi. Shirley Wen menggelengkan kepalanya, ada krisis sekarang dan semua orang bersatu dengannya, tetapi begitu krisis diselesaikan, berbagai masalah dan kontradiksi pasti akan muncul di antara mereka. 6 dimensi Tiandao berkata dengan lembut, itu tergantung pada Mileye apakah dia memiliki cara untuk mengontrolnya. Shirley Wen terdiam. Tiandao 6 dimensi tiba-tiba berkata, apakah ada berita dari dunia Tao? Shirley Wen berkata, dikatakan bahwa ketua klan dari keluarga Jalan Iblis telah menghilang. 6 dimensi Tiandao berkata dengan lembut, pasti sudah mati. Saat dia berbicara, dia melirik ke langit berbintang, tragedi dunia Tao. Dia pernah melihat wanita itu sebelumnya, jadi dia tahu betapa kuatnya wanita itu. Pergi mencari wanita itu. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Dunia Tao. Pada hari ini, master yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di klan Kaisar. Karena di dunia Tao, semua orang mengira bahwa yang mendapatkan kitab Taoisme adalah klan Kaisar, Jack D. Di sekitar klan Kaisar, ada puluhan aura kuat yang tersembunyi, tidak ada aura yang lebih rendah dari level escape. Jelas, semua orang datang ke sini setelah mendiskusikannya. Di atas klan Kaisar, berdiri seorang lelaki tua, orang ini adalah Paus dari Ordo Suci, salah satu master terkuat di dunia Tao. Padahal, dia sudah tidak muncul di mata dunia selama ribuan tahun. Tapi kali ini, dia muncul karena kitab Taoisme. Pada saat ini, seorang tetua berambut putih tiba-tiba berjalan ke arah Paus. Dia melirik Paus dengan mata yang rumit, Tuan Paus. Paus tetap tanpa ekspresi, tahukah kamu kenapa aku di sini? Tetua berambut putih berkata dengan suara rendah, Tuan Paus, kami juga tidak tahu keberadaan ketua klan. Paus memandangi tetua berambut putih dan suhu di lapangan tiba-tiba menjadi dingin. Tetua berambut putih itu tetap tidak berubah, memang benar ketua klan tidak bisa ditemukan. Kemudian, dia memandang Paus, Tuan Paus, dengan segala hormat, jika ketua klan benar-benar mendapatkan kitab Taoisme, kemungkinan besar dia tidak akan kembali, karena dia tahu apa yang akan dihadapi keluarga klan Kaisar. Tentu saja, aku pikir ada kemungkinan lain, yaitu dia menemukan wanita bergaun polos, tetapi dia gagal. Paus terdiam. Karena sebelum datang ke sini, dia juga memikirkan dua kemungkinan ini. Bagaimanapun juga wanita bergaun polos membunuh 6 master escape dari keluarga Jalan Iblis, dengan kemampuan seperti ini, mungkin saja Jack D mati di tangannya. Bahkan jika Jack D mendapatkan kitab Taoisme, pihak lain mungkin tidak akan kembali. Di depan kitab Taoisme, keluarga klan Kaisar benar-benar tidak penting. Tetua berambut putih berkata lagi, jujur saja, kami telah mencoba segala cara untuk menemukan ketua klan, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Tuan Paus dikabarkan bahwa ketua klan telah memperoleh kitab Taoisme. Pernyataan ini mungkin benar, tapi mungkin juga salah karena mungkin ada orang yang ingin menjebak klan Kaisar. Paus harap memeriksanya. Jika sebelumnya keluarga klan Kaisar tidak akan memohon kepada Ordo Suci, tapi sekarang klan Kaisar mau tidak mau harus berkompromi, karena bila tidak berhati-hati, klan Kaisar kemungkinan bisa dimusnahkan. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini akan melakukan apa saja untuk kitab Taoisme. Setelah hening sejenak, Paus berkata, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dan di sekelilingnya, para master gelap itu juga menghilang dengan diam-diam. Melihat hal itu, tetua berambut putih menghela napas lega.
Jika orang-orang ini menyerang bersama, bahkan klan kaisar juga tidak bisa menghentikannya. Seolah memikirkan sesuatu, tetua berambut putih itu tiba-tiba menoleh, selidiki dengan seksama orang-orang yang memberi kabar bahwa ketua sekte mendapatkan kitab Taoisme. Di kejauhan, sebuah bayangan menghilang dengan tenang. Tetua berambut putih melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, seseorang mencoba mencelakai klan kaisar. Di langit berbintang, Paus berjalan perlahan di langit berbintang dan di sampingnya ada seorang pria parubaya yang tidak lain adalah Brian Jiang, pemilik paviliun alam peri. Paus tiba-tiba berkata, Kak Brian, menurut kamu Jack Di masih hidup atau sudah mati? Brian Jiang tertawa dan berkata, sudah mati. Paus terkekeh, mengapa kamu bisa berkata seperti itu? Brian Jiang berkata dengan lembut, bagaimana Jack Di bisa berurusan dengan orang yang bisa membunuh 6 Master Escape dalam waktu sesingkat itu? Paus mengangguk, itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Kecuali, Brian Jiang berkata, menyerang secara berkelompok. Dengan begitu mungkin masih ada kesempatan. Paus tiba-tiba berkata, sebenarnya, untuk apa kita harus pergi mencarinya? Brian Jiang memandang Paus dan Paus berkata dengan pelan, dia mungkin hanya membaca kitab Taoisme, tetapi Mileye pasti memiliki kitab Taoisme, jadi kenapa kita tidak mencari orang ini saja? Brian Jiang menggelengkan kepalanya, 5 dimensi alam semesta. Penghalang alam semesta. Itu adalah hal yang agak merepotkan bagi dunia Tao. Paus tiba-tiba berkata, penghalang alam semesta tidak sulit bagi kamu dan aku, bukan? Brian Jiang terdiam. Paus berkata lagi, karena kita sudah tahu bahwa wanita bergaun polos begitu kuat, maka tidak perlu mencarinya. Dia begitu kuat, jika kita pergi mencarinya, bahkan jika kita berhasil mengalahkannya, kita juga harus membayar harga yang tinggi. Tapi Mileye ini seharusnya tidak sekuat wanita bergaun polos, bukan? Brian Jiang mengangguk, apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi saat ini kita perlu mencari tahu apakah Jack Di mendapatkan kitab Taoisme atau tidak. Jika kitab Taoisme itu benar-benar ada di tangannya, lalu kita pergi mencari Mileye, bukankah itu menguntungkan Jack Di? Paus mengangguk, kita harus menyelidiki masalah ini dengan jelas, tapi kita juga tidak boleh berdiam diri terhadap Mileye, karena sejauh yang aku tahu, kuil kuno sudah mulai mengambil tindakan terhadap Mileye, jangan sampai didahului oleh kuil kuno. Kuil kuno. Mendengar ini, Brian Jiang sedikit mengernyit. Dunia Tao sebenarnya tidak banyak mengetahui tentang kuil kuno di alam semesta 6 dimensi, hanya tahu bahwa itu adalah kekuatan yang sangat misterius. Brian Jiang tiba-tiba bertanya, apa kekuatan Mileye? Paus berkata, alam ilusi. Alam ilusi. Brian Jiang berkata dengan suara yang dalam, mengiring seorang escape. Tak satu pun dari mereka ingin turun, karena menurut mereka, kitab Taoisme kemungkinan besar berada di tangan wanita bergaun polos atau di tangan Kaisar Jack Di. Siapapun yang turun akan mengalami kerugian besar. Paus melirik Brian Jiang dan berkata, aku khawatir satu orang saja tidak cukup, bagaimana jika aku dan kamu masing-masing mengirim satu orang? Brian Jiang tersenyum dan berkata, boleh. Dia secara alami mengerti apa maksud Paus, jika Mileye benar-benar memiliki kitab Taoisme padanya, jika mengirim seseorang ke bawah, orang siapa yang akan turun? Bila keduanya turun, persis seperti yang disetujui kedua belah pihak. Paus menoleh dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan lembut, kirim perintah untuk mencari wanita bergaun polos dan Jack Di. Di sekeliling, master yang tak terhitung jumlahnya mundur dengan tenang. Di langit berbintang di sisi lain, seorang wanita berjalan perlahan sambil memegang ikan emas panggang di tangannya.
Wanita ini adalah Tian Dao 5 dimensi. Dia telah datang ke dunia Tao selama beberapa hari. Tidak ada yang berubah di dunia Tao. Setelah berjalan beberapa saat, Saphira Mu sampai di sebuah sungai kecil. Dia berjalan menyusuri sungai kecil. Di ujung sungai kecil, ada bangunan bambu, lalu dia berjalan di bawah bangunan bambu, tersenyum dan berkata, "Hei, aku di sini untuk menemuimu." Pada saat ini, sebuah kepala kecil menyembul dari bangunan bambu. Itu adalah seorang wanita. Wanita itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun dan dia sangat cantik. Melihat 5 dimensi Tian Dao, mata wanita itu langsung berbinar dan saat berikutnya, dia muncul tepat di depan Saphira Mu, lalu memeluk Saphira Mu. "Saphira, kemana saja kamu selama ini? Aku sangat merindukanmu." Tian Dao 5 dimensi tersenyum dan berkata, "Sibuk." Wanita itu memandang Tian Dao 5 dimensi dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu sibuki?" Tian Dao 5 dimensi tersenyum, lalu berkata, "Aku datang mencarimu kali ini untuk membawamu ke suatu tempat. Apakah kamu ingin pergi?" Wanita itu berkedip, "Kemana?" Tian Dao 5 dimensi tersenyum dan berkata, "Tempat yang sangat menyenangkan." Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tapi aku adalah Tian Dao alam semesta ini." Saphira Mu tersenyum, lalu berkata, "Orang-orang di dunia ini memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan mengganti tempat untukmu." Wanita itu masih ragu-ragu, tapi banyak arwah yang mengikutiku. Sudut mulut Saphira Mu sedikit terangkat, bawa bersama. Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba ingin memindahkan aku? Apakah akan terjadi sesuatu?" Saphira Mu tersenyum, lalu berkata, "Gadis bodoh, orang-orang di dunia ini terlalu kuat. Jika kamu di sini dan mereka mengetahuinya, kamu akan diperbudak kapan saja, mengerti?" Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mungkin di tempat lain akan sama." Saphira Mu menggelengkan kepalanya, "Tempat yang kutemukan untukmu, ada manusia di sana, dia akan melindungimu dengan baik, jadi jangan pikirkan itu. Bawa arwahmu dan ikuti aku, dunia Tao ini tinggalkan saja untuk manusia untuk bermain-main." Bersambung.